misalnya harta-harta lain yang bukan hakku, misalnya kan Neng ngerasa aku sekarang merugikan beliau. Yes. Dari dasar hatiku aku mohon maaf kalau merasa dirugikan. Langsung aja sekarang Christy present bintang tamu kita sore hari ini yang sepertinya sudah siap untuk menatap masa depan yang baru. So please welcome Angga Wijaya. Kak Angga, selamat sore. Welcome to iTalk. Oh, tepuk tangan boleh loh. Diam-diam banget sih. Halo Kak Christy. Jangan Kak dong, kan Apa dong? Kak Angga. Apa Ya dong? Kak, aku panggilnya Kak. Aku panggilnya Christy aja Kak. Chris, ya. Iya, ini Gimana? kan kakak aku. Karena kan kita juga satu keluarga besar di Insert juga sama Betul. Rian. Betul. Terus juga ada banyak sekali, pokoknya banyak-banyak irisan lah yang memang ada pertemanan antara kita-kita ini gitu ya kan pemirsa. Tapi memang pada saat kita syuting hari ini, Kak Angga baru banget mendapatkan putusan dari proses perpisahannya dengan Mami DP juga. Jadi memang sudah ketuk palu ya Kak bahwa Betul. sudah berpisah bersama Betul. dengan Mami DP. So, how was it? Itu tanggal 1 ya. Kemarin udah disetujui permohonanku sama ketua majelis bahwa gugatan aku dikabulkan. Ya. Jadi akhirnya prosesnya tinggal menunggu ikrar talak di depan para hakim beserta sama Mbak Dewi juga nantinya. Dan aku nggak tahu Gitu. itu kapan. Kayaknya sih 2 mingguan lagi kayaknya. 2 mingguan lagi ya. Tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita mau flashback dulu 5 tahun perjalanan rumah tangga dari Kak Angga dan juga seorang Mami DP atau Dewi Persik. Dan kita pengen lihat juga dalam artikel yang berikut ini. Perjalanan cinta Dewi Persik dan Angga Wijaya berawal dari Cinlok. Kalian berdua menikah di 2017, betul ya Kak ya? Betul. Itu pertama kali bertemu, berapa lama prosesnya sampai akhirnya menikah di 2017 1 Kak Angga? tahun. 2016 berarti ya Iya, pertamanya ya? benar. Dari syuting bersama. Syuting bersama. Terus pada saat itu aku juga sempat mendengar statement bahwa Kak Dewi ini Mami DP itu memang orangnya sangat baik sekali dan ini bukan diterima dari Mami DP sendiri ya, tapi orang-orang di sekelilingnya Betul. yang memang mengklarifikasi dan juga mengkonfirmasi bahwa Mami DP itu orangnya baik banget. Bahkan teman kita tuh tiap hari bawain bekal ya, saking baiknya seorang Mami DP gitu loh. Itu benar-benar yang jarang Rian terekspos. Ibran. Iya, jarang terekspos bahwa seorang Mami DP ini yang baik banget. Yang terekspos adalah marah-marahnya seorang Mami. Tapi kamu juga menjadi seorang yang pertama merasakan kebaikan seorang Mami DP, right? Betul. Betul. Aku dulu juga karena menyukai beliau itu karena memang dia baik. Kalau baik itu tidak pernah membedakan antara si tua dan muda, Iya. laki-laki perempuan, baik kaya atau enggak, dia pukul rata semua kalau mau Iya, baik. betul. Itu yang aku suka sama beliaunya. Jadi bukan karena dia, kalau dia artis itu bonus ya, aku Iya. kenal karena dia sudah seperti itu. Betul. Jikalaupun dulu kalau memang aku harus menikah dengan dia tanpa dia belum jadi siapa-siapa pun Iya. aku mau pada saat itu. Kalau mengingat Sorry. mengingat perjalanan, ya banyak sekali asam garam yang aku laluin sama beliau. So kalau misalnya perjalanan 5 tahun rumah tangga Kak Angga dan juga Mami DP, kalau dilambangkan dalam satu kata, Kak Angga akan menjawabnya dengan kata Luar biasa. luar biasa. Luar biasa. Kenapa kalau luar biasa harus diakhiri dengan yang biasa? Itu perpisahan. Kalau ada pertemuan tuh pasti ada perpisahan. Oke, ini menarik ya bahwa memang aku percaya banget ada pertemuan dan ada perpisahan. Kalau kita ada mungkin di beberapa agama di Indonesia gitu ya, memang perpisahan hanyalah maut yang memisahkan. Betul. Nah, kalau ini kan memang perpisahannya harus dari kedua belah pihak, apalagi memang Mami DP sendiri adalah tergugat. Kak Angga Betul. yang memberikan gugatan, right? Iya, betul. Aku yang memberikan gugatan. Tapi aku memberikan gugatan kan berdasarkan beberapa alasan. Betul. Tidak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Dan itu biarlah alasannya kenapa aku menggugat, biar menjadi alasanku pribadi. Setiap keputusan yang aku ambil itu sebelum ini pun aku pasti diskusi. Aku tanyakan dan aku juga cari riset Ya. apakah keputusan aku ini sudah tepat, apakah efeknya akan seperti apa nanti ke depannya setelah ini. Dan jikalaupun aku lanjutkan akan seperti apa, nah aku kaji semuanya sampai akhirnya ada hati yang membuat aku tahu bahwa oh ya wis, oke lah udah, aku yakin bahwa perpisahan ini adalah yang terbaik buat beliaunya terutama. Buat beliaunya terutama ya, buat Mami DP-nya ya. Iya. Sewaktu di 2016, back then di 6 tahun yang lalu Kak Angga, itu yang melakukan pendekatan pada saat itu siapa? Kak Angga kah atau Mami DP? Aku sih, karena
aku kan hadir dalam proyek yang dia sudah bintangi dari awal. Iya. Jadi aku adalah pendatang baru. Jadi gimana caranya supaya aku bisa mencair apa ya, biar supaya nggak kaku. Yes. Karena dia adalah pemeran utama dan aku adalah pemeran pendukung. Ya. Ada beberapa frame pada saat itu yang aku harus berdialog sama dia, dan menurutku ini adalah lawan main yang berat. Jadi gimana caranya supaya aku bisa nanti ketika berakting sama beliaunya enak gitu. Bisa masuk lah ya. Iya, jadi aku melakukan pendekatan, bawain makanan, cari-cari apa perhatiannya gitu. Tapi akhirnya seneng Nengnya juga tidak menolak dengan itu. Jadi aku ngerasa, wah aku direspon, aku diterima dengan baik gitu. So 1 tahun berjalan pendekatan sampai kita fast forward ke 2017 pernikahan lah ya Kak. Selama pengenalan itu, dan kamu tahu bahwa tadi kalau baik mah relatif, itu benar-benar sentence yang kayak oke, baik. Tapi akhirnya apa yang membuat seorang Angga Wijaya itu berani untuk mengajak seorang Mami DP atau Dewi Persik untuk bersama-sama melaju ke bahtera rumah tangga? Dari setiap episode per episode gitu kan ada pertemuan, ada perbincangan, ada komunikasi. Aku kan menilai apakah komunikasi aku tuh baik ataukah aku diharapkan kehadirannya atau enggak. Sampai akhirnya Mbak Dewi pernah bilang sama aku, kamu dekat sama aku tuh niatnya apa? Mau hanya dekat, mau pacaran, atau mau apa? Mau nyari rumah tangga? Aku bilang, karena pada saat itu aku udah mulai menunjukkan rasa aku suka sama dia, tapi bukan hanya aku yang berpikir hanya suka, tapi aku ngelihat Neng suka nggak juga sama aku. Kalau aku suka aku lanjutin, kalau enggak ya aku stop. Karena aku sadar diriku siapa gitu pada saat itu. Akhirnya aku bilang, usiaku sudah cukup. Kalau aku juga sudah maksudnya dalam hubungan percintaan itu sudah banyak mengalami kegagalan. Iya. Jadi aku untuk kali ini aku mau serius. Aku tidak mau pacaran, aku tidak mau main-main. Dia bilang kalau nggak mau pacaran dan nggak mau main-main, mau langsung menikah. Oke, langsung ya. Temui keluargaku. Gitu. Perjalanan 2017 sampai 2015 rumah tangga Kak Angga. Kalau mungkin Kak Angga boleh cerita sih seperti apa sih daily activity dari seorang Angga dan juga Dewi Persik, dan sejak kapan Kak Angga ini memang mengambil peran sebagai manajer dari seorang Dewi Persik? Karena kan tadi Kak Angga bilang bahwa awalnya dua-duanya ini sama-sama berkarir di dunia entertainment, right? Sebagai talent, dua-duanya, I can say that both of you is a star. No matter apapun posisinya, tapi dua-duanya adalah bintang. So kayaknya how was dia it? ada yang bintang. Aku on the way. Ya nggak masalah dong, kan kamu udah main sinetron dan lain-lain kan? Ya. Perkenalannya itu kan pada saat kita project bareng. Pada saat itu, ketika aku masuk ke dalam project itu, sinetron itu, usia sinetron itu nggak lama lagi. Hanya 28 sampai 30 episode selesai. Oke. Jadi aku hanya punya 30 hari untuk berdekatan sama beliau pada saat itu. Terus ada pertanyaan dari dia hadir, setelah ini kamu mau kemana? Pekerjaan kamu apa? Aku bilang aku ya pasti akan coba freelancer. Iya, coba casting lagi atau coba ambil job-job kecil atau ada syuting-syuting lain. Kalau gitu nggak apa-apa, coba sebelum kamu syuting lagi kamu ikut aja dulu. Kayak ke manajemen aku, siapa tahu nanti ada kerjaan buat kamu gitu. Sambil kamu belajar, mungkin kamu bisa jadi tim yang baik atau kita bisa kolaborasi dalam satu produksi lagi gitu. Ya aku mau aja pada saat itu karena memang aku seneng dekat sama beliaunya. Akhirnya semakin lama, 1 bulan, 2 bulan, aku belajar menjadi tim, coba ngurus pekerjaan, coba ngedil budget, coba untuk ketemu sama klien, sampai akhirnya aku ikut keluar kota, ikut dalam event-event yang dijalanin sama dia, sampai akhirnya tahu, baru ketika tahu, aku dipercaya untuk ngurusin. Itu pun setelah setahun ya, setelah setahun. Karena berarti itu udah menikah belum menikah Kak? Karena kan kamu juga pendekatannya setahun ya? Iya, aku ngambil alih sebagai manajer tuh setelah menikah. Oke, it's officially gitu ya, kita resmi, karena kan awal-awal baru coba doang kan? Coba menghandle apakah kamu mampu atau tidak, karena kamu harus benar belajar. Yang aku handle tuh bukan orang biasa. Jadi kalau salah-salah kata pun akan menjadi
buah bibir buat orang-orang gitu loh. Kamu dihandle sama orang yang nggak profesional kan gitu. Iya betul. Apalagi jadi aku belajar sama yang manajer sebelumnya. Oh oke. Ikut mendampingi sampai jadi... akhirnya aku siap untuk dilepas ngurus sendiri. Oke. Memasuki rumah tangga di mana kedua-duanya bekerja dalam line yang sama. Dalam hal ini Mami DP dan juga Angga adalah di dunia entertainment gitu ya. Dan aku juga yakin bahwa Insertizen bukan hanya Mami DP dan Kak Angga aja yang memang pernah bekerja bersama-sama suami istri, tapi yang aku tahu ya kayak misalnya juga ada Soima, ada siapa Mama Ute betul, Papa Jeff yang memang mereka bisa berjalan beriringan dan memang tantangannya akan lebih berat karena suami istri bekerja dengan yang sama, tapi mereka adalah suami istri. Jadi kan pasti beda tuh. Harus punya benteng yang tinggi untuk memisahkan antara hubungan personal sama hubungan profesional. Betul. Nah ini kamu, terserah kamu boleh jawab atau enggak, tapi ini pertanyaan pure dari aku. Kalau misalnya seorang suami menjadi manajer, apakah digaji? Apakah memang kayak udah deh dari awal pokoknya uang gue adalah uang elu, uang kita bersama gitu ya. Seperti Trans TV milik kita bersama gitu kan, sebuah campaign ya. Halo Beng, bukan? Oh, bukan. Tadi Halo Beng udah yang pertama ya dengan promo-promo yang ada gitu kan. Kalau yang aku jalani, iya, ini beda-beda loh, ya kan? Beda. Kalau aku jalani, memang enggak. Karena Neng beranggapan kan lu suami, kok lu minta gaji gitu. Sebenarnya kalau boleh diskusi, bukan gaji sih yang aku mau minta, tapi mungkin presentasi dari klien aja. Oh, jadi aku nggak motong uang inti, aku markup harusnya pada saat itu, dan tapi tidak dibolehkan ya akhirnya udah nggak usah. Ya nggak apa-apa, aku sih nggak ada masalah. Yang penting aku nggak mau ribut dengan hal-hal seperti itu. Oke, titik dulu ya Kak. Biar Insertizen juga mungkin paham bahwa namanya manajer atau manajemen siapapun dia, mau kakak, mau adik, mau suami istri, memang komunikasi itu penting di awal. Betul. Karena namanya uang fee manajemen ada yang tipikalnya yang markup misalnya harganya dari 1.000 menjadi 1.200 atau sama-sama jelas ini harganya 1.000 ya. Dari harga ini lo mau atau enggak dengan potongan manajer atau manajemen 20%. Semuanya itu lagi-lagi komunikasinya, maunya yang mana. Yang penting adalah clear dua-duanya dari artis ataupun dari manajernya atau manajemennya atau kedua belah pihak tahu bagaimana perhitungan yang clear. Karena kan itu juga sebenarnya kalau untuk artis sendiri berpengaruh pada jumlah nominal pajak. Kan pajaknya dikenakan dari mana yang di ini kan, dan manajemennya segala macam. Jadi selama 5 tahun berjalan, kalau aku boleh tahu berarti pendapatannya Kak Angga adalah sama-sama dengan dari Mami DP ya, sumber yang sama dong? Betul, sumber yang sama. Karena memang dua-duanya dan segala macam. Oke, terus kan memang Kak waktu pada saat gugatan bulan yang lalu dilayangkan, iya dong, benar-benar masih golo itu kan memang ada lagi-lagi kisah yang memang harus menyenggol ibunda dari Kak Angga sendiri. Namanya seorang ibu pasti punya yang namanya keinginan atau mungkin pendapat bagi anaknya, siapapun itu ya. Nah, kalau boleh tahu update sendiri dari ibunya Kak Angga setelah akhirnya kemarin ada putusan, kabarnya gimana tuh Kak, atau komentarnya? Komentarnya jalani. Jangan pernah lari dari masalah, pertanggungjawabkan apa yang telah kamu lakukan. Semoga apa yang putusan kalian ini adalah yang terbaik. Yes. Dia tidak pernah berkomentar mengkubu atau karena dia mamaku jadi akhirnya dia mendukung 100% dan menyalahkan sana enggak. Dia di tengah sih. Oke, lebih netral ya. Karena menurutku juga ya itu mamanya juga kan gitu. Pokoknya Mama sudah memberikan statement yang terbaik ya. Dan sebelum kita lanjut juga pemirsa, ini ada sebuah artikel yang mungkin bisa kita tanya konfirmasinya oleh seorang Angga Wijaya. Let's check it out. Ini tayangnya baru enggak deh, bukan Juli ya, berarti udah sebulan yang lalu. Penyebab perceraian Dewi Persik dan Angga Wijaya, faktor ekonomi, tanda tanya DP, aku bukan cewek matre. So, gimana Kak Angga mau mengomentari artikel-artikel ini yang mungkin agak-agak gemes ya? Memang dia bukan tipikal orang yang nuntut. Berapapun penghasilan aku, itu selalu diterima dengan baik. Karena menurut dia, aku tidak perlu hartamu, aku tidak perlu uangmu, aku sudah berkecukupan dengan sangat. Ya aku membenarkan. Benar. Cuman kan penghasilanku terbatas. Jadi semua yang aku dapat aku sudah sub-subkan untuk keperluan rumah. Keperluan rumah kan tak paham ya. Listrik segala rupa macam-macam kan, kayak laundry bajunya pun kan
gitu. Iya, Nah, jadi kalau oke. misalnya aku tidak memberikan secara langsung uang yang aku dapat, karena aku sudah bagi-bagi, But you already discuss about it. sudah. Cuman ya berapapun nominalnya kan seharusnya kamu kasih gitu loh. Aku udah tekankan aku tidak melihat nominal. Cuman aku bilang gimana aku mau ngasih, kadang keperluan rumah pun aku suka kurang. Gitu. Kurangnya gimana nih Kak? Ya Maksudnya kan misalnya gini, misalnya kebutuhan rumah 10 juta sebulan. Iya, misalnya ya, Aku atau Rp10 lah, Rp10. Ya, pendapatanku nggak mencapai itu. misalnya gitu. Rp7 ya gitu. Iya, Terus. jadi akhirnya aku harus cover kekurangan ini di bulan depan. Jadi bulan depan tuh double gitu aku bayarnya. Ya gimana caranya supaya bulan depan itu aku bisa lebih dapatnya. Tapi Mami DP tahu bahwa misalnya pendapatan kamu bulan ini adalah Rp10 gitu. Pendapatan kamu bulan ini Rp7 atau 7 juta gitu. Harusnya tahu ya. Cuman kan beliau nggak pernah tahu. Aku juga nggak pernah ngasih tahu. Kenapa nggak pernah ngasih tahu? Bukan aku nggak mau dia tahu. Cuman gini, biasanya semua yang aku keluarkan itu kan sudah jelas nominalnya. Misalnya gini, kalau yang beda tuh kayak listrik sesuai penggunaan kan. Kalau Iya. listrik penggunaan berapa, ya itu kan fluktuatif. Aku setiap bulan bayarnya berapa. Kalau yang udah pasti itu kayak internet, bayar kolam, uang sampah, uang keamanan. Waduh, banyak lah. uang Pokoknya makan rumah tangga mah kucing. banyak kayak Kayak saya gitu. kan nih. Belum rumah tangga ya? Belum dong, Udah, ya jangan makanya. Jangan, jangan nggak mau gue. Jangan dulu maksudnya. Apa sih yang sebenarnya sering menjadi bahan perdebatan Widih? Kalau berantem tuh kayak agak kasar ya. Mungkin yang namanya tiap hari kan ada debate gitu lah ya, masalah-masalah kecil. Kalau Kak Angga sama Mami DP itu apa sih biasanya perdebatannya hari-hari? Kalau hari-hari banget nih. Iya, hari ini daily life. persiapan. Lu belum jawab tadi pertanyaan gue yang awal, daily life, daily activity-nya. Daily activity gimana? Daily activity misalnya dari bangun, ngapain, gitu-gitu loh. Nggak nanya itu. Nanya nggak gue tadi? Nah, Ya orang udah maju ke pertanyaan lain. enggak, lu kagak jawab tadi. Udah, aku tanya dulu ya, daily activity-nya kayak gimana Kak? Aku? Iya. Sama beliau ya? Betul dong. Nih, biasanya kan aku bangun pagi. Good morning sunshine, gitu kan? Iya, halo dunia tipu-tipu gitu. Oh, dunia tipu-tipu ya? Kalau gue sih enggak. Nggak kan biasanya, kalau biasanya di media sosial tuh kan begitu. Hai dunia tipu-tipu kan kayak gitu. Karena dia main sosial media. Nggak nyata, dunia maya. Oh, iya, Kalau iya. itu ibarat, Oh, bukan berarti ibarat. hidupku tipu-tipu. Oh, berarti nggak belum tentu ya, dunia nyata ya. Terus, good morning sunshine. Aku good bangun morning pagi, tipu-tipu. dan biasanya aku bangun lebih dulu daripada Neng. Karena apa? Untuk mempersiapkan, biasanya apa yang harus aku siapkan supaya nanti nggak keburu-buru. Betul. Biasanya seperti itu. That's what manager are for, or Ya, aku team bangunin are for. asisten, aku suruh siapkan barang-barang yang harus dibawa. Bahkan sarapan pun aku biasanya suka tanya. Beberapa kali sih, nggak setiap hari. Cuman karena kan dia tahu kita syutingnya daily kan dari Senin sampai Jumat. Benar. Kalau gue ingetin tiap hari kan, buat apa adanya lu gitu. Cuman Ya. aku paling kontrol saat aja. Oke. Dan biasanya, tadi lanjutin dulu ya. Setelah persiapan itu aku bangunkan. Aku bangunkan, suruh mandi, siapkan baju. Nih bajunya mau pakai baju apa? Biasanya dia pilih sendiri. Kalau nggak dipilih aku siapkan. Ini Oke. bajunya. Oke. Biasanya aku siapkan tuh karena udah mepet waktunya. Jadi Oke. aku tidak biarkan dia untuk memilih. Aku biasanya langsung ambilin, pakai. Sip. Jalan ke mobil, aku nyetir sampai Trans TV, syuting, setelah itu pulang. Biasanya kalau pulang itu, dia tuh ada perawatan. Yang namanya perawatan, yang suntik ini, suntik itu. Ya. Ya biasa ya, kalau itu Iya kan dong. wajar, namanya juga artis gitu. Kita mengekspos muka kita lebih dari orang-orang biasanya, make up dan lain-lain. Jadi Betul. menurut aku perawatan itu sangat wajar. Iya, nah biasanya perawatan. Setelah itu pulang. Kalau nggak pulang biasanya makan dulu. Habis makan, pulang ke rumah, istirahat. Istirahat beberapa menit biasanya. Kalau dulu kan kita ada lifestyle, ya kan? Iya, Ada jualan-jualan gitu kan. Sempet. Nah itu kita biasanya juga kerja itu. Aktivitas lainnya lah, ya dong. Aktivitas lain yang Tergantung kalau dimanfaatkan. ada off air. Kalau ada ke station lain, kita persiapan untuk station lain. Tapi kalau nggak ada jadwal, biasanya kita itu lakukan kegiatan itu sampai akhirnya sampai malam selesai, makan, bersih-bersih, mandi, tidur. Setelah itu bangun lagi. Balik lagi, seperti- back to the routine Ya, lagi ya, bangun sama. pagi dan segala Dengan macam. hal yang sama. Kalau selama rumah tangganya Kak Angga sama Meme DP, biasanya quality time when you talk as a couple ya, not for work gitu loh. Itu biasanya ngapain sih Kak? Ngomongnya yang dibahas. Iya, apa yang kalian cari momennya supaya kalian tuh benar-benar berdua? Karena gini, mau sepekerjaan atau enggak, wanita sama pria kan punya kehidupan masing-masing. Iya. Punya keinginan masing-masing. Tapi mereka juga harus ingat ketika menikah, mereka juga punya Iya, part as a iya. couple gitu loh. Biasanya untuk quality time as a couple itu apa? Ngapain? Kalau nggak pas di meja makan, terus kita pas mau beranjak tidur. Oh, oke. Selama pada saat itu, apa yang menjadi mimpi terbesar kalian berdua?
Mimpi terbesar itu membangun bisnis. Oke. Membangun bisnis bersama, yang mungkin bisnisnya yang Neng punya tapi aku yang menjalankan pada saat itu. Terus pergi ke Tanah Suci. Untuk hari tua? Iya, untuk hari tua itu dia pengen aku tuh membangun bisnis yang sampai akhirnya nanti aku yang akan menghidupinya gitu dari hasil bisnis tersebut. Neng nanti setelah dia beranggapan bahwa entertain itu tidak akan selamanya. Betul. Jadi ketika dia sudah vakum dari entertain, aku sudah bisa mengcover semua keperluan gitu. Pengennya seperti itu pada yang kita pernah bahas. Cuman kayaknya kenapa kesel Kak? Minum dulu nggak? Beneran ini ya? Beneran ini bukan properti. Masih anget kan? Oh, minum dulu kalau kesel. Beliin nggak nih? Enggak. Nah kalau udah beli ada brandnya kagak, ini dari Mas Nyoto ya. Dimasukin. Sebuah tim kesayangan kita. Mau endorse boleh loh. Nanti saya masih ada pemirsa, jangan lupa kalau mau build-in ya. Lanjut. Tadi sampai mana ya? Sampai mimpi bahwa kalau misalnya nanti hari tua pengennya Kak Angga yang bisa menghidupi dari bisnisnya. Betul. Terus pengen punya keturunan. Keturunan juga. Kita sepakat kemarin tidak mau punya keturunan karena mungkin dinilai aku belum siap. Karena kan harus banyak biaya-biaya yang harus aku cover. Mulai dari persalinan, pendidikan anak juga. Berarti sebenarnya Kak Dewi tuh humble juga ya, bahwa dia tuh tetap don't forget that you are the leader, kamu adalah kepala keluarganya. Makanya tadi dia bilang, mami memang nggak matre ya. Berapapun deh suami juga gue terima asal jelas gitu. Cuman memang itu yang mungkin ada miss-missnya karena kamu udah ngepotong duluan gitu, yang maminya juga belum gitu ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin tertimbun terus sampai 5 tahun, akhirnya the final decision yang tadi kamu bilang ada alasan tersendiri bahwa akhirnya kamu dan juga mami sama-sama sepakat untuk mengakhiri rumah tangga ini di 5 tahun yang sudah berjalan gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita juga pengen tanya sebuah artikel yang memang harus dikonfirmasi lagi oleh Kakak Angga. Silakan. Menjanda lagi. Ini baru kemarin banget loh, menjanda lagi DP. Semoga dapat pria yang curi hatiku bukan hatiku. Aku masih ingat ada video yang viral yang Cika Jessica yang dia parodiin yang Slebel gitu kan. Terus yang dengan lagunya Baby DP, Stop engkau mencuri hartaku. Terlepas dari apapun itu Kak, memang ini kan yang hadir di sosial media. So first of all aku mau nanya, gimana perasaan kamu melihat kabar-kabar yang berada di sosial media sampai pusing tuh? Ada ini nggak, ada obat pusing nggak tuh, kasihan tuh sampai ngerengat-rengat tuh ya? Karena aku tuh nggak ngikutin banget ya. Karena gini. Dari permasalahan aku sama dia di luar itu kan berkembang ya beritanya ya. Betul sekali. Kalau yang suka mah suka, yang enggak ya tambah-tambahin. Kadang-kadang video-video lama diedit-edit jadiin satu gitu kan. Akhirnya kita dan sosial media ya Kak. Nah, makanya sebenarnya aku untuk membatasi banget. Jadi aku nggak ngerti nih kalau misalnya ada artikel-artikel kayak gini. Cuman kalau memang harus aku jawab dan aku tanggapi, sebenarnya tidak ada yang mencuri harta. Apa sorry? Tidak ada yang mencuri harta. Tidak ada yang mencuri harta, dan sedikit pun harta yang dia punya tidak aku bawa keluar dari rumah gitu loh. Semua kalaupun ada yang pernah aku bawa itu kan kenapa batuk Pak Haji? Bukan. Lanjut. Semua yang aku bawa dari rumah adalah yang pernah diberikan. Contoh misalnya aku pernah diberikan jam tangan, aku pernah diberikan ya, itu kan aku bawa. Kalau misalnya harta-harta lain yang bukan hakku, misalnya kan Neng ngerasa aku sekarang merugikan beliau. Dari dasar hatiku aku mohon maaf kalau merasa dirugikan. Cuman aku pastikan yang aku bawa itu adalah sudah bersih, bukan haknya. Bukan haknya Neng sudah aku berikan. Jadi itu adalah bisa dibilang adalah penjualanku yang sudah aku naikkan gitu. Oh, ini menarik Kak. Tadi kan kalau kamu jawab awal banget nih, pertama awal bahwa kan memang kamu tadi bilang di awal banget bahwa pada saat kamu menikah and you are official becoming the manager, you already discuss it. Kamu udah nanya dong sama Mami DP gitu ya, pengennya gimana? Kalau boleh dari Kak Angga pengennya di markup aja supaya clear berapa nih, berapa. Cuman kan ketika memang persetujuannya yang kalian ambil waktu itu, enggak deh, udah pokoknya uangmu adalah uangku karena kita bukan lagi dua tapi sudah jadi satu karena udah official marriage kan. Akhirnya karena kamu tadi buka markupan, pemirsa juga udah tahu. Ini baru beberapa jam yang lalu, beberapa waktu yang lalu memang sudah dibuka kan sama Mami DP. Nah kalau kamu sendiri akhirnya menanggapi itu gimana Kak? Karena gini, sorry ya Kak, aku potong sebelum kamu jawab. Lagi-lagi, ini bukan terjadi sama suami istri aja. Bahwa banyak juga artis Indonesia yang pernah bermasalah dengan manajernya karena permasalahan tidak clear. Masalah uang, mau itu suami istrinya atau benar-benar official
manajer sama artisnya. Mungkin yang terbaru-baru mungkin yang Kadensu ya yang sampai sekarang masih berjalan dan masih banyak nama lainnya. Itu kan lagi-lagi permasalahan transparan. Mungkin bukan jumlahnya tapi maksudnya kayak kamu tadi bilang, aku tuh uangnya udah habis duluan karena aku udah di rumah. Cuman mungkin salah tanggapan. Nah, kamu sendiri kalau misalnya bisa memberikan statement for make it clear, it's for you also gitu, apa yang akan kamu berikan, Kak? Ada beberapa pekerjaan yang kemarin itu masih aku handle setelah aku menggugat. Betul. Ada lagi? Enggak, aku menunggu. Jadi mungkin ini merasa aku tidak transparan itu dari situ. Kenapa kamu markup nggak ngomong? Kenapa kamu markup nggak bilang? Terus kenapa tanda tangan kamu yang tanda tanganin? Gitu. Karena menurutku pada saat itu adalah komunikasiku terbatas sama dia. Karena aku sudah diblok jauh-jauh hari. Oke, sorry Kak, sebelum kamu lanjut, apakah sampai sekarang berarti kamu memang masih diblok? Tidak bisa langsung chat gitu ya? Oke, lanjut. Jadi kamu masih diblok. Jadi gimana caranya supaya ini selesai cepet, karena aku ketemu sama klien nggak bisa nunggu karena dia ada di luar kota. Ketemu sama aku di Jakarta dari luar kota dan ini harus cepetan clear. Ya. Sampai akhirnya ya udah aku yang tanda tanganin. Tapi sebelum aku make a deal sama mereka kan aku ngedeal dulu sama Mami. Misalnya gini, nyanyi di sini sekian mau nggak? Misalnya taruhlah 100 juta mau nggak? Oke, mau. Aku naikin 120 ya. Kliennya nggak ada masalah. Betul. Tapi yang 100 juta kan aku berikan. Ini haknya. Aku kan nggak potong dari 100 jutanya. Jadi miss-nya di situ ya, Kak? Jadi kalau menurut aku dia bilang jangan pernah mengambil yang bukan haknya, yang mana? Karena aku udah berikan hakmu gitu. Bahkan kemarin juga karena ini terjadi masalah besar sama klien, akhirnya yang markupnya tadi pun aku berikan. Jadi sesuai kontrak awal. Sudah dikembalikan? Sudah. Dan aku tidak ambil. Silahkan. Oke. Nggak apa-apa. Maksud aku bukan aku sok-sokan ikhlas, enggak lah ya. Maksudku daripada jadi masalah, ya udahlah. Nggak apa-apa gitu. Aku nanti bisa cari tempat lain. Semoga ada rezeki lain.